Kami, kelompok 4, akan menjelaskan analisis efektivitas e-governance menurut Weil and Ross serta permasalahan e-governance dan solusinya pada Kereta Api Indonesia atau KAI Akses. Nah, kita masuk ke e-governance. E-governance itu apa sih? E-governance itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan organisasi dan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses. Nah, lalu ada tujuan e-governance, itu yang pertama ada mempercepat pelayanan dan administrasi, meningkatkan akurasi serta keamanan data, memudahkan akses informasi bagi masyarakat, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Lalu, ada efektivitas e-governance menurut Weil and Ross. Efektivitas e-governance itu dapat dilihat dari bagaimana teknologi informasi ini dikelola sehingga mampu mendukung tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pengelolaan teknologi yang baik diperlukan agar sistem digital itu tidak hanya digunakan tetapi juga memberikan manfaat yang lebih optimal. Lalu, efektivitas e-governance menurut Weil and Ross ini dapat dipahami melalui 3 aspek utama. Yang pertama itu penentuan kebijakan teknologi, penangguhjawaban pengelolaan teknologi, dan yang terakhir ada proses pengawasan dan evaluasi sistem. Nah, sejarah kereta apian di Indonesia ini lumayan panjang nih teman-teman. Pertama itu ada dimulai pada 17 Juni 1864. Nah, jalur pertama itu hanya Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Dibangun oleh perusahaan Belanda NISM yang menggunakan lebar sepur sepanjang 1435 mm. Lalu kereta api di Indonesia ini semakin berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 1875, pemerintah Belanda ini membentuk Staatspoortjes atau SS yang membuat rute awal itu Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Nah, banyak perusahaan swasta ini ikut membangun jalur kereta di Indonesia. Nah, pembangunan kereta api Indonesia akhirnya meluas ke Sumatera dan Sulawesi. Lalu pada tahun 1928, panjang jalur kereta api ini mencapai 7.464 km dengan rel pemerintah itu sepanjang 4.089 km dan rel swasta itu 3.375 km. Jadi pada slide selanjutnya itu terdapat sejarah perkereta api Indonesia. Jadi masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 yaitu kereta api dikuasai Jepang. Lalu digunakan untuk kepentingan perang dan juga dibangun jalur Saketi Bayah dan Muaro Pekanbaru. Nah, sebagian rel ini dibongkar dan dipindahkan ke Burma. Lalu setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ini Indonesia merdeka. Lalu pegawai kereta mengambil alih stasiun dan kantor dari Jepang. Lalu tanggal 28 September 1945 berdiri Dekari, lalu tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Lalu perubahan nama perusahaan kereta api pada tahun 1950 itu namanya Djawatan Kereta Api atau DKA. Lalu 1963 itu Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Lalu 1971 itu Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. 1991 Perusahaan Umum Kereta Api Perumka. Lalu 1998 PT Kereta Api Persero. 2011 itu PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. Nah, kondisi saat ini KAI menjadi transportasi penting di Indonesia, lalu mengalami modernisasi dan peningkatan pelayanan, lalu mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian nasional. Lalu ada e-governance menurut Weil and Ross, prinsip what, who, dan how. Jadi, what itu apa yang diatur. Prinsip what menjelaskan kebijakan atau keputusan teknologi informasi yang harus ditentukan organisasi. Nah, dalam konteks KAI Akses ini, hal ini mencakup pengelolaan sistem pemesanan tiket digital, keamanan data pengguna, fitur informasi perjalanan, sistem pembayaran digital, serta peningkatan kapasitas server agar pelayanan tetap optimal. Lalu, who, siapa yang bertanggung jawab, yaitu prinsip who menjelaskan pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi. Nah, bagian how itu bagaimana proses pengelolaannya. Prinsip how menjelaskan mekanisme atau proses pengawasan, evaluasi, dan juga implementasi teknologi agar berjalan efektif. Baik teman-teman, selanjutnya ada IT Architecture. Nah, domain ini mengatur struktur dan juga desain sistem aplikasi dan pihak yang terlibat ada software arsitek, sistem analis,
developer aplikasi, tim integrasi sistem, dan juga divisi IT PT KAI dan manajemen operasional. Nah, mereka ini memastikan aplikasi dapat terintegrasi dengan sistem tiket, pembayaran, dan juga layanan perjalanan lainnya. Nah, selanjutnya ada Organization Application Needs. Domain ini berkaitan dengan kebutuhan fitur aplikasi sesuai kebutuhan organisasi dan pengguna. Pihak yang terlibat ada divisi pelayanan pelanggan, divisi operasional, pengguna aplikasi atau pelanggan, tim pengembangan aplikasi, dan juga tim bisnis digital. Contohnya menentukan fitur e-boarding, pembatalan tiket, reschedule, dan juga pembayaran digital. Nah, yang terakhir di sini ada IT investment and prioritization. Domain ini berkaitan dengan investasi dan prioritas pengembangan TI. Nah, pihak yang terlibat ada direksi PT KAI, manajemen keuangan, divisi IT, divisi perencanaan perusahaan, dan juga tim pengadaan atau vendor. Nah, mereka ini menentukan anggaran pengembangan aplikasi dan juga prioritas fitur yang akan dikembangkan. Nah, itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai matrik nih teman-teman. Jadi, terdapat 5 bidang utama atau disebut domain dalam IT matriks penghitungan KAI Akses. Yang pertama itu ada IT Principle, menentukan arah dasar mau dibawa kemana sih digitalisasi KAI dan apa tujuan utamanya. Ini tuh melibatkan direksi dan juga divisi transformasi digital. Nah, yang kemudian kedua itu ada IT Infrastruktur Strategis. Itu tuh mengurus bagian dapur teknologi atau bagian komponennya gitu teman-teman, seperti jaringan, server, kemudian juga ada database dan juga kestabilan aplikasi. Selanjutnya ada IT arsitektur. Ini itu merancang blueprint atau struktur aplikasi agar fitur tiket, pembayaran, dan jadwal itu bisa terhubung lancar, jadi berkesinambungan satu sama lain. Kemudian ada organization application needs. Ini tuh menentukan fitur apa aja sih yang benar-benar dibutuhkan para pengguna. Contohnya itu fitur e-boarding, terus juga ubah jadwal atau reschedule, terus juga pembatalan tiket. Nah, kemudian juga ada IT investment dan priorization. Ini tuh di sini menghitung anggaran dana dan menentukan fitur mana dulu nih yang paling penting untuk didanai. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan juga solusi dari PT KAI Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu gangguan sistem KAI akses. Nah, seperti error, loading lambat, dan juga gagal loading pada saat lonjakan pengguna seperti pada saat promo, mudik, maupun liburan. Maka solusinya harus ditingkatkan kapasitas server, pemeliharaan secara rutin, update aplikasi, dan juga keamanan sistem. Selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu respon pelayanan pelanggannya lambat. Jadi seperti penanganan pengaduan, refund, perubahan jadwal, dan juga kendala aplikasinya ini belum cepat. Maka solusinya ini harus dipercepat sistem pengaduan digital, lalu ditambah SDM layanan pelanggannya, dan juga optimalkan call center dan juga media sosial. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu informasi keterlambatan yang belum optimal, seperti informasi keterlambatan atau perubahan perjalanan itu belum real time. Nah, maka solusinya itu harus tambahkan fitur informasi perjalanan secara real time. Nah, selanjutnya permasalahan yang keempat itu adalah keamanan data pengguna, seperti risiko kebocoran data pribadi dan juga pembayaran. Maka solusinya ini harus diperkuat keamanan siber, enkripsi data, pembatasan akses, dan juga dilakukan pengawasan secara rutin. Permasalahan yang kelima yaitu kesenjangan literasi digital, seperti sebagian pengguna kesulitan memakai layanan digital. Maka solusinya ini harus sediakan panduan sederhana, bantuan di stasiunnya, dan juga edukasi penggunaan aplikasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan dan juga menjelaskan apa aja sih layanan yang ada di PT KAI Persero. Jadi yang pertama yaitu adalah kereta api antar kota. Nah, kereta api ini fungsinya untuk perjalanan jarak jauh ataupun menengah yang ada di Jawa dan juga Sumatera. Nah, tiketnya itu via aplikasi dan juga kanal resmi. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kereta bandara. Jadi kereta bandara ini merupakan transformasi cepat dan juga nyaman menuju bandara yang
fungsinya ini untuk menghindari kemacetan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada kereta wisata, yang dimana kereta ini merupakan layanan premium, luxury, priority, dan juga panoramik dengan fasilitas yang tentunya eksklusif. Selanjutnya yang keempat ini ada KAI lokal dan juga perintis, yang dimana kereta ini merupakan kereta yang jaraknya dekat, bertarif terjangkau, dan juga untuk mobilitas harian masyarakat. Selanjutnya yang kelima itu adalah LRT dan juga komuter lain, yang dimana kereta ini merupakan transformasi perkotaan dengan jadwalnya rutin, tarifnya terjangkau, dan juga pembayarnya secara digital. Yang keenam ini merupakan kereta layanan logistik, yang dimana kereta ini berfungsi untuk mengirimkan barang yang tentunya dapat dilakukan secara cepat dan juga aman. Nah, jadi kereta api Indonesia ini tidak hanya untuk mengantarkan penumpang, tapi juga ada untuk mengantarkan barang, yaitu kereta layanan logistik. Berikut adalah fitur aplikasi akses by KAI. Yang pertama ada beranda aplikasi. Nah, beranda ini tuh menampilkan berbagai layanan kereta dalam satu aplikasi agar mudah diakses pengguna. Nah, di beranda ini tuh kalian bisa pilih mau kereta antar kota, kereta LRT, kereta lokal, kereta komuter lain. Lalu setelah kalian pilih salah satu kereta yang kalian ingin gunakan, kalian bisa pilih menu cari tiket. Dari pencarian tiket ini bisa pilih berdasarkan stasiun, tanggal perjalanan, dan juga jumlah penumpang. Nah, lalu setelah kalian mencari tiket tersebut, nanti akan menampilkan jadwal kereta dan juga durasi perjalanannya. Nah, kalian juga bisa pilih nih kelas keretanya mau yang ekonomi, eksekutif, dan lain sebagainya. Lalu bisa disesuaikan dengan harga tiket yang kalian inginkan. Setelah kalian pilih jadwal dan juga tarif, yang keempat itu ada pemilihan kursi. Bisa memilih tempat duduk melalui denah kursi. Setelah itu nanti akan muncul barcode untuk melakukan pembayaran. Nah, berikut contoh etiket setelah melakukan pembayaran. Bisa lihat di atas. Nah, lalu selanjutnya kelompok 4 akan menjelaskan laporan hasil pemantauan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2025 pada pemerintahan Kota Serang. Nah, apa itu SPBE? SPBE itu adalah sistem pemerintah berbasis elektronik yang sebagai penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Nah, lalu di sini ada 3 prinsip SPBE. Yang pertama ada terintegrasi, seluruh sistem dan layanan ini terhubung dalam satu ekosistem digital pemerintahan yang terpadu. Lalu yang kedua ada berorientasi pada pengguna. Nah, layanan digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat atau ASN dalam mengakses layanan. Lalu yang ketiga ada aman dan terpercaya. Nah, keamanan informasi ini dijaga melalui standar manajemen keamanan TIK yang terstandarisasi. Lalu apa sih dasar hukum SPBE itu? Nah, dasar hukum pelaksanaan SPBE ini, SPBE di Kota Serang ini adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Lalu regulasi pusat tersebut ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan aturan teknis di tingkat daerah, yaitu pada Peraturan Wali Kota atau Perwal Serang Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik di lingkungan pemerintahan Kota Serang. Lalu ada pula Permen Pan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE. Pada slide ini dapat dilihat penerapan SPBE di Kota Serang melalui aplikasi Ragam, yaitu layanan publik digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu aplikasi. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi, menyampaikan pengaduan, membayar PBB, hingga memantau tindak lanjut laporan secara lebih mudah dan juga transparan. Berdasarkan grafik indeks SPBE tahun 2019 sampai tahun 2025, Kota Serang menunjukkan tren yang terus membaik. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, nilai indeks kembali meningkat hingga mencapai 3,04 pada tahun 2025. Capaian tersebut memberikan predikat baik dan telah melampaui target minimum sebesar 2,6. Namun nilainya masih berada di bawah rata-rata kota secara nasional, sehingga masih diperlukan berbagai upaya peningkatan. Jika dilihat dari aspek penilaian, layanan SPBE memperoleh nilai tertinggi,
yang menunjukkan bahwa pelayanan digital kepada masyarakat ini sudah berjalan cukup baik. Sementara itu, aspek kebijakan, tata kelola, dan juga manajemen SPBE masih perlu diperkuat agar informasi digital di Kota Serang ini dapat berjalan lebih optimal dan juga berkelanjutan. Baik teman-teman, pada slide ini dijelaskan mengenai metode penilaian capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE pada instansi pemerintah. Nah, di sini dilakukan 2 tahap. Yang pertama ada penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Nah, penilaian mandiri atau self-assessment di sini instansi melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan SPBE menggunakan sistem instrumen yang ditetapkan Kementerian Pan-RB berdasarkan Permen Pan-RB nomor 59 tahun 2020 dan Pedoman Penilaian SPBE nomor 3 tahun 2024. Melalui penilaian ini, instansi dapat mengidentifikasi kondisi serta capaian penerapan SPBE yang telah berjalan. Nah, di tahap yang kedua ada penilaian dokumen. Nah, di tahap ini tim asesor eksternal seperti dari perguruan tinggi itu melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil self-assessment tadi dilakukan berdasarkan bukti dan implementasi yang nyata. Nah, tingkat kematangan SPBE ini dibagi menjadi 5 level. Yang pertama ada level 1 atau rintisan, di mana pengaturan dan tata kelola SPBE ini masih bersifat konseptual dan pelaksanaannya dilakukan secara ad hoc atau belum terstruktur. Yang kedua ada level 2 atau terkelola, di mana menunjukkan pengaturannya sudah mulai ditetapkan sebagai kebutuhan manajemen dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga ada terstandarisasi, dapat ditunjukkan bahwa seluruh kebutuhan pengaturan telah dipenuhi dan juga pelaksanaannya telah mengikuti standar yang ditetapkan. Yang terakhir ada level 4 dulu, belum terakhir. Level 4 ada terintegrasi, di mana menunjukkan bahwa proses dan layanan SPBE ini telah terhubung dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif gitu untuk mengambil keputusan. Yang terakhir di sini ada level 5 atau optimum, di mana instansi telah melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tata kelola SPBE, terus juga menerapkan perbaikan secara terus-menerus sehingga kualitas layanan digital ini meningkat terus. Nah, dengan demikian semakin tinggi level SPBE, kematangan SPBE yang sudah dicapai gitu, maka akan semakin baik pula tata kelola integrasi sistem dan efektivitas layanan, dan juga tentunya kualitas transformasi digital yang sudah dijalankan oleh instansi pemerintah ini. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga harus memahami nih 4 domain SPBE Kota Serang. Dalam penilaian pemerintahan pusat, kualitas SPBE itu dibagi menjadi 4 bidang atau 4 domain utama. Yang pertama itu domain mengenai kebijakan SPBE, nilainya sendiri 2,20. Itu tuh bisa dibilang indeksnya cukup lah ya teman-teman. Kondisinya, aturan dasar untuk urusan data dan aplikasi sudah ada, namun regulasi arsitektur menyeluruh itu masih perlu diperbaiki. Domain 2 mengenai tata kelola, nilainya itu 2,40 atau cukup teman-teman. Kondisinya tim koordinasi itu sudah kompak dan terintegrasi, namun peta rencana dan arsitekturnya itu masih harus dikebut biar makin matang. Selanjutnya ada domain ketiga, manajemen SPBE, nilainya ini rendah teman-teman. Berapa nilainya? 1,64 atau bisa kita sebut kurang. Kondisinya itu ini itu adalah titik yang paling lemah di Kota Serang. Masalahnya itu adalah belum jalannya audit teknologi atau TIK secara rutin dan kurangnya pelatihan digital untuk para pegawai atau SDM. Selanjutnya yang terakhir itu domain keempat, layanan SPBE. Nilainya ini cukup tinggi teman-teman, 4,14 atau sangat bagus. Kondisinya ini kekuatan utama Kota Serang, semua aplikasi pelayanan publik dinilai sangat memuaskan, berjalan baik, dan juga mudah digunakan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program pendukung infrastruktur SPBE. Yang pertama ini ada pusat data atau data center. Nah, pada pusat data ini berada pada level 3 atau terstandarisasi. Untuk kebijakan internal layanan pusat data ini telah ditetapkan dan juga memenuhi standar pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah. Yang kedua ini ada jaringan intra pemerintah, yang dimana layanan jaringan intra ini berada pada level 3 juga atau terstandarisasi. Untuk kebijakan internal jaringan intra lebih ditetapkan dan juga konektivitas antar OPD berjalan sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya yang ketiga ini ada sistem penghubung layanan, yang dimana penggunaan sistem penghubung ini berada pada level 2 dan untuk kebijakan penggunaan sistem penghubungnya ini berada pada level 1 dan juga integritas antar sistem perlu ditingkatkan ke level 3. Selanjutnya yang keempat ini ada keamanan informasi, yang dimana kebijakan keamanan informasi ini berada pada level 2 dan untuk penerapan manajemen keamanannya ini berada pada level 2 juga. Lalu untuk target berada pada level 3, artinya audit keamanan ini berkala dan juga dibutuhkan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada aplikasi SPBE, yang dimana kebijakan penggunaan aplikasi ini berada pada level 3. Untuk tingkat kematangan pembangunan berada pada level 2 dan juga inovasi proses bisnis SPBE ini berada pada level 2 dan juga perlu dicepatkan. Yang keenam ini ada arsitektur dan juga peta rencana, yang dimana arsitektur SPBE instansi berada pada level 2 yang artinya perlu percepatan, dan untuk peta rencana SPBE ini berada pada level 3 artinya sudah terstandarisasi, dan untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berada pada level 3. Jadi di sini ada dampak transformasional SPBE. Yang pertama dampaknya ini bagi masyarakat. Nah, jadi dampak bagi masyarakat ini terdapat akses layanan publik 24/7 tanpa tatap muka langsung. Lalu proses pengaduan online-nya ini lebih cepat dan tentunya juga lebih transparan. Nah, datanya juga terbuka. Jadi data terbuka ini untuk meningkatkan kepercayaan publik. Lalu layanan kepegawaian dan juga kearsipan ini tentunya lebih efisien. Dan juga yang terakhir ini adalah sistem JDIH memudahkan akses dokumen hukum. Nah, yang kedua, dampak transformasional SPBE bagi pemerintah, yaitu ada tata kelola keuangan dan juga pengadaannya ini lebih akuntabel. Lalu, manajemen kinerja pegawai ini berbasis real time dan juga pengawasan internal pemerintah lebih efektif. Lalu, koordinasi SPBE antar OPD-nya ini semakin terpadu. Dan yang terakhir, manajemen aset dan resikonya ini berbasis digital. Kesimpulannya, pada SPBE di Kota Serang itu meraih indeks SPBE 3,04 yang dimana mendapatkan predikat baik melampaui target nasional minimal 2,6. Yang kedua, domain layanan SPBE menjadi kekuatan utama yaitu 4,14, khususnya layanan publik yaitu 4,50. Yang ketiga, memiliki 3 indikator mencapai level 5, kepegawaian, pengaduan publik, dan layanan publik sektor 2 dan 3. Yang keempat, domain manajemen SPBE yang berada di 1,64 dan kebijakan SPBE 2,20 masih perlu prioritas perbaikan. Yang selanjutnya, audit TIK, manajemen perubahan dan kompetensi sumber daya manusia menjadi area kritis yang harus segera diperkuat. Nah, yang terakhir, kedepannya SPBE itu bisa bertransformasi menjadi indeks pemerintah digital atau PMD yang lebih holistik.